Bagaimana kalau pada malam hari ini? Baik. Puji Tuhan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa berdujung-dujung datang di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena ini adalah keinginan Tuhan, karena ini adalah hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan langsung saja saya ajak saudara-saudara dan Bapak Ibu sekalian untuk membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai 40. Saya akan membaca untuk kita semua dan Bapak Ibu memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Ayat yang ke-37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan ayat firman Tuhan yang barusan kita baca ini, saya akan menaikkan tema atau judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan adalah hal yang sangat penting sekali. Mengasihi Tuhan adalah hal yang harus, terutama yang dilakukan bagi orang-orang yang sudah beriman kepada Yesus Kristus, bagi orang yang sudah berada di dalam Yesus Kristus, harus mengasihi Tuhan. Maka oleh sebab itu, dalam acara kekristenan selalu memproklamasikan bahwa setiap orang yang mengasihi Tuhan adalah lahir dari Allah. Setiap orang yang mengasihi Tuhan, bukti harus diwujudkan, harus ada buktinya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, ada beberapa bukti atau ada beberapa ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan. Ada dua poin yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan, yang pertama adalah ketaatan dan kepatuhan pada firman. Ya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, coba kita melihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Saya akan membaca untuk kita semua dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian membuka kitabnya masing-masing dan memperhatikan kitabnya sendiri. Oke, ayat yang ke-15, pasal 14 ayat yang ke-15, di situ berkata bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perintah Tuhan, yaitu kita tahu tercatat di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Jadi Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa pergilah. Ini kata yang begitu dengan penuh iman. Nah, Tuhan Yesus percaya bahwa mereka benar-benar mengasihi Tuhan. Mereka benar-benar sudah memiliki kerinduan untuk memberitakan Injil. Maka oleh sebab itulah Tuhan memberitahukan dengan berani, itu kata pergilah. Jadi saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah perintah. Jadi orang yang mengasihi Tuhan yaitu memberitakan Injil. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya, pergilah dan jadikanlah. Ini adalah tugas yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang terutama yang harus kita lakukan adalah memberitakan Injil. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini bukti bahwa kita sangat-sangat mengasihi Tuhan. Beritakan firman Tuhan adalah hal yang bukan segampang, bukan gampang. Tetapi beritakan firman Tuhan adalah hal yang sangat indah, hal yang sangat disenangi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ada keberatan-keberatan yang muncul pada diri manusia untuk pergi memberitakan Injil ke pedalaman di mana orang yang belum mengenal kebenaran, orang yang tidak pernah mendengar tentang kebenaran. Jikalau kita diutus di situ, jikalau kita suruh memberitakan Injil kepada mereka, kita bisa dipertanyakan kalau kabar orang-orang yang ada di tersebut kabarnya negatif. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita,
Tetapi orang yang mengasihi Tuhanlah berani memberitakan Injil. Mati, hidup adalah bagi Kristus. Nah, ini bisa dikatakan orang-orang yang sudah di dalam Kristus, yaitu orang-orang yang mengasihi. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus, inilah tanda kita mengasihi Tuhan, yaitu memberitakan Injil kepada orang-orang. Jadi, orang yang sangat mengasihi Tuhan adalah memiliki kerinduan, memiliki hati yang rindu untuk memberitakan Injil. Orang yang belum diselamatkan, orang yang belum bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus itu, dia tidak bisa mengasihi Tuhan. Bahkan dia tidak ada pengetahuan tentang mengasihi sesama manusia. Karena Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa jikalau kamu mengasihi Tuhan, kamu harus mengasihi sesama. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan setelah kita memberitakan kepada firman Tuhan itu, jikalau seseorang yang menerima Injil itu adalah firman Tuhan, Injil itu adalah bisa mengubah hidup mereka. Dan jikalau mereka meresponi dengan benar, maka Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa baptislah mereka. Ini adalah perintah Tuhan. Jadi jikalau ketika mereka sudah menerima Injil itu adalah kekuatan Allah, kita harus membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Inilah perintah yang diberitahukan kepada kita sebagai orang-orang yang telah mengasihi Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, coba kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 2 sampai 3. Saya akan membaca untuk kita semua, dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian membuka Alkitabnya masing-masing dan melihat atau memperhatikan Alkitabnya masing-masing. 1 Yohanes pasal 5 ayat 2 sampai 3. Di situ berkata bahwa inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan, ini sangat benar sekali. Perintah Tuhan memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, ini tidak berat. Tetapi menjadi berat adalah jikalau kita tidak menguasai diri, jikalau kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang kebenaran. Nah, jikalau kita menjadi berat adalah kalau kita tidak mampu menjelaskan kepada orang lain dengan sistematis. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seketika kita memberitakan Injil kepada orang dan mereka meresponi dengan baik, kita menjadi semangat. Kita bisa memberitakan Injil di mana kita semangat. Tetapi kalau mereka menolak, kalau mereka tidak mau membuka pintu untuk masuk di dalam rumah mereka, itu kita menjadi ragu. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita. Dan jikalau hal demikian terjadi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengoreksi diri kita. Mungkin langkah awal yang pertama kita lakukan mungkin salah. Mungkin cara ucapkan kata-kata yang pertama kita ucapkan salah. Dan kita mengoreksi diri. Oh saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita. Makanya banyak orang yang tidak berani memberitakan Injil kepada orang-orang. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan, mungkin kita bisa ragu karena ada Injil, karena ada hal-hal yang bisa membuat kita ragu, membuat kita itu takut. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita. Tetapi Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa memberitakan atau perintah yaitu tidak berat. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus. Orang-orang yang belum diselamatkan, orang-orang yang belum bisa untuk mengasihi Tuhan, inilah yang harus kita lakukan. Inilah kita mewujudkan kita mengasihi Tuhan. Inilah beban atau kewajiban bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang belum diselamatkan, itu adalah kewajiban kita untuk memberitakan kepada mereka Injil keselamatan. Supaya apa? Supaya mereka mengenal Injil, supaya mereka tahu tentang Yesus adalah juru selamat manusia,
supaya mereka tahu bahwa Yesus adalah anak Allah yang satu-satunya. Ia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita memberitahukan kepada mereka bahwa hanya di dalam Yesuslah ada jalan keselamatan. Hanya di dalam Yesuslah ada kesenangan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita, maka kita harus rajin, kita harus siap memberitakan itu. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus, itu tanda yang pertama atau ciri yang pertama bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan poin yang kedua, yaitu ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan adalah yaitu mengasihi sesama manusia seperti diri. Wow, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mengasihi sesama kita, mengasihi saudara kita, mengasihi musuh kita, mengasihi agama lain, ini adalah kewajiban bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jikalau orang menyatakan dirinya, jikalau orang yang mengklaim dirinya, orang percaya mengklaim dirinya sudah bertobat dan menerima Yesus adalah Tuhan, namun dia tidak mewujudkan hal tersebut, maka tidak layak berkata bahwa saya sudah mengasihi Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus, mungkin banyak orang yang akan membenci kita jikalau kita menyatakan kesalahan mereka, jikalau kita menegur mereka, tetapi kita harus melakukannya dengan benar, dengan tepat. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus, coba kita melihat di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Saya akan membaca untuk kita semua, dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian melihat Alkitabnya masing-masing. Yohanes pasal 13, Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Di situ berkata bahwa ayat yang ayat yang ke-22 di situ berkata bahwa murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Oh ya, ayat yang ke-3 Yohanes pasal 13 ayat 34. Di situ berkata bahwa aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita barusan lihat bahwa di situ ada kata harus. Jadi kata harus ini menandakan bahwa ini memberitahukan kepada kita bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus mengasihi Tuhan, harus mengasihi sesamanya. Mungkin sebelum kita bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, sebelum kita mengenal Kristus, mungkin kita membenci dengan orang tersebut. Mungkin ada permasalahan apa yang kita pernah berbuat. Mungkin dulu pernah masalah sama dia. Tetapi ketika kita sudah diselamatkan, ketika kita menyatakan dirinya orang sudah lahir baru, kita harus mengasihi musuh kita. Yaitu apa tandanya? Kita harus melakukan terhadap mereka tanda kita bahwa kita mengasihi mereka, yaitu kita memberitahu kepada mereka bahwa dulu itu perbuatan yang salah kita lakukan. Sekarang Injil memberitahukan kepada kita bahwa kita harus percaya. Inilah tandanya bahwa kita percaya Yesus, yaitu kita mengasihi musuh dan memberitahukan kepada dia bahwa jalan yang benar itu seperti ini. Harus percaya kepada Yesus. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi sesama kita. Jikalau kita tidak mengasihi Tuhan, sulit untuk mengasihi sesama manusia. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi inilah buktinya bahwa kita mengasihi Tuhan, yaitu poin yang pertama tadi sudah kita belajar, yaitu ketaatan dan kepatuhan pada firman Tuhan. Dan poin yang kedua yang sudah kita pelajari, yaitu
bukti kita mengasihi Tuhan yaitu kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah perintah yang diberitahukan kepada umat atau kepada murid-muridnya, kepada rasul yang terutama, untuk memberitakan Injil, untuk menyangkau jiwa-jiwa yang hilang. Dan sekarang kita adalah orang-orang yang sudah mengasihi Tuhan, sudah mengenal Dia. Kita harus melakukan hal ini, yaitu kita harus memberitakan Injil, kita harus menyatakan kesalahan kepada orang, dan kita harus membawa mereka kepada Injil, supaya mereka tahu mengasihi Tuhan, supaya mereka bisa berbalik dari perbuatan-perbuatan jahat, dan mereka bisa mengenal Injil, dan mereka dapat diselamatkan. Inilah kewajiban Bapak, Ibu, dan saya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekiranya firman Tuhan yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini bisa bermanfaat dan kita bisa melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam Maranatha.